Ya, Anda kembali lagi di One on One pemirsa. Tadi kami masih membahas bagaimana mengenai aturan nomor 2 tahun 2025 di wilayah Jakarta yang memperbolehkan ASN untuk melakukan poligami dengan berbagai syarat dan juga aturan yang ada. Pak Kiai tadi menyebutkan bahwa sebenarnya dalam agama pun ini tidak ada yang dilanggar, sudah sesuai dengan kaidah yang diatur dan juga bagaimana kemudian peran-peran dari pemerintah untuk melindungi keluarganya. Tapi begini Pak, ada pula kemudian yang menganggap bahwa Pergub ini dikhawatirkan membuka peluang lebih besar lagi bagi praktik-praktik poligami yang tidak sehat. Dalam hal ini kemudian tidak memikirkan dampak sosial dan juga melegalkan di mana para suami mungkin ya yang kemudian yang tadinya kemudian tidak diperbolehkan oleh para istri justru diam-diam dan kemudian menggunakan aturan ini sebagai pegangan mereka. Bagaimana kemudian untuk menghindari hal ini? Tidak ada diskriminasi bagi kami para wanita. Ya. Menurut saya dengan aturan ini malah memperketat orang poligami. Artinya kalau mereka melakukan poligami tanpa izin, tanpa ada keterangan dari pengadilan agama yang juga disetujui oleh atasannya, mereka nggak sah, tidak punya kekuatan hukum pernikahannya. Dan kalau tidak punya kekuatan hukum berarti kan ilegal dan bisa disoal sebagai ASN. Dibanding umpamanya tidak ada aturan itu, tidak lebih rinci, tidak mengingatkan pada mereka jangan main-main loh pernikahan itu. Pernikahan ini adalah serius, maka Anda harus dapat persetujuan dari istrinya, kemudian diajukan persetujuan kepada pengadilan agama, kemudian di ASN-nya baru diizinkan. Jadi prosesnya itu minimal 3 dalam kelompok besar itu. Dan memberikan izin itu setelah ada izin istrinya. Menurut saya ini malah memperketat adanya satu poligami. Yang kedua, memastikan ketika orang poligami adalah bisa berbuat adil. Yang ketiga, dipastikan dalam poligami itu sudah disetujui dalam keluarga. Coba bisa bayangkan tidak ada aturan ini kemudian dibiarkan. Sekarang kan banyak terjadi. Udah rahasia umum dan umumnya rahasia. Artinya laki-laki itu seringkali melakukan nikah yang penting sah secara agama, mereka menggunakan fikih saja tanpa pemerintah. Dan ini menyambungkan antara aspek fikih dengan pemerintah. Artinya memasukkan di sini dari agama yang fikih ansih menjadi agama yang diterapkan di dalam perundang-undangan disebut dengan takninu syariah, mengundang-undangkan syariah itu. Saya pikir komprehensif ini. Jadi kalau soal ini hanya tabu saja dibicarakan, sementara orang sudah banyak melaksanakan. Tetapi orang tidak diatur bagaimana kiranya berbuat adil itu. Jadi menurut saya nggak ada yang dilanggar. Tinggal bagaimana bisa konsisten menggunakan undang-undang ini. Iya, bagaimana konsisten itu? Karena khawatirnya kemudian disalahgunakan pakai oleh pria-pria di luar sana yang kemudian niatannya buruk atau bahkan kemudian memang bermain diam-diam di belakang istrinya. Diam-diam itu berarti dia nggak ngikuti undang-undang. Makanya dengan tidak adanya pergub, tidak ada undang-undang yang memperbolehkan poligami dengan izin, kemudian mereka melakukan di belakang, berarti kan dia melanggar hukum, nggak punya kekuatan hukum. Maka saya bilang pergub ini melindungi perempuan. Melindungi artinya apa? Laki Anda itu, suaminya, itu tidak sembarang boleh poligami loh. Ini aturannya. Kalau melanggar ini Anda bisa ajukan sebagai pelanggaran, sebagai ASN, disiplin ASN. Tapi kalau nggak ada aturan, berarti kan nggak ada yang dilanggar. Mereka bisa diam-diam menikah, mereka tidak sepengetahuan istrinya. Yang bahaya dari pernikahan poligami adalah tanpa sepengetahuan istrinya. Sementara pergub ini, begitu juga dengan peraturan lebih tinggi di atasnya, Impres 191, kemudian PP 9 tahun 75, Undang-Undang nomor 174 tentang perkawinan, itu mempersyaratkan izin. Kuncinya di izin. Kalau itu ada izin dari istrinya, izin dari pengadilan, kemudian izin dari atasan di birokrasi itu, di ASN itu, sekarang kan mereka legal, punya tanggung jawab. Kalau mau cerai dia harus ke pengadilan dan juga diatur di dalam undang-undang kita dibanding dengan orang yang diam-diam, apalagi selingkuh. Kan kita banyak melihat ini. Nah, ini saya perlindungan kepada perempuan, bukan malah ini membuka. Salah kalau dibilang umpamanya aturan ini membuka kepada laki-laki peluang. Bukan, ini memperkecil peluang bagi laki-laki. Kalau tidak ada izin laki-laki enak, di mana aja bisa menikah, kemudian bisa cerai, nggak ketahuan. Nah, itu malah mereka bahaya. Seberapa urgent sih Pak Kiai aturan ini? Ya sebenarnya soal urgen dan tidaknya kan kembali kepada aparatur kita. Kalau mereka sudah disiplin tanpa aturan, saya pikir nggak usah aturan. Aturan itu dibikin karena orang nggak disiplin. Mungkin fenomenanya di kota besar seperti Jakarta ini kan banyak sekali. Saya bukan sok-sokan lah. Kayak seperti saya aja punya istri aja kadang-kadang masih digoda kan. Dan sekarang perempuan kadang-kadang lebih berani daripada laki-laki menggoda pasangan. Jadi jangan disalahkan hanya laki-laki menikah lagi loh. Karena laki-laki menikah itu karena ada perempuan yang mau dinikah. Paling kan istri pertama yang tidak setuju.
atau orang lain yang tidak setuju dengan poligami. Tapi ketika terjadi pernikahan kedua dan ketiga, dua-duanya kan sama-sama menerima. Artinya perempuan satu tidak menerima, perempuan lainnya kan menerima. Kalau bicara soal perasaan, disinilah diatur di dalam Islam tentang bagaimana poligami kemudian diturunkan, karena bagian dari sumber hukum-hukum kita nasional adalah dari hukum Islam, selain hukum Belanda, warisan Belanda itu dengan hukum adat kita. Bahkan mulai dulu kan banyak adat kita juga poligami, jadi bukan hal yang baru. Jadi poligami di laten, mulai sejarah manusia ada itu sudah ada poligami. Ya, laten, dan bahkan kalau kita lihat hingga saat ini masih banyak perdebatan begitu Pak Kiai. Kalau berbicara mengenai perasaan ya Pak Kiai, bagaimana kemudian hukumnya jika kemudian ada seorang wanita yang sang suami meminta izin untuk menikah lagi, tapi kemudian tanpa daya menolak begitu ya, secara lisan mengizinkan, tapi di dalam hati sebenarnya masih setengah-setengah itu Pak Kiai. Beda di mulut, beda di hati Pak Kiai. Itu secara agama seperti apa Pak Kiai ya? Jadi ada dua model dalam Islam itu. Ada model seperti Imam Malik, disebut dengan mazhab Maliki. Dia nahkum bil bawa'is, menghukumi sesuatu tergantung pada motifnya, apa yang di dalamnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang banyak dipakai di Indonesia, kunna nahkum bil zawahir, kita menghukumi dengan yang zahir saja. Jadi apa yang disampaikan Mbak Maria kepada saya cukup menghukumi apa yang disampaikan. Tidak perlu saya tanya hatinya, tidak perlu saya tanya dengan perasaannya. Selama dia memberi, dengan berat hati sebenarnya saya tidak setuju dalam hati saya. Tapi diucapkan ikrar, itu jadi di dalam Islam. Oleh karena itu mungkin berat secara hati. Tapi perasaan itu bisa hilang dengan kemampuan. Kan ada syaratnya, udah nggak bisa ngelayani suami. Suaminya masih muda. Kan laki-laki ketika punya keinginan kadang-kadang kan bisa nabrak-nabrak. Maka di sini diberi pintu. Oh iya, saya nggak bisa melayani, dengan berat hati dipersilakan suami saya menikah lagi. Daripada nanti zina. Berbuat yang dosa, kan lebih kembali kepada yang hal. Maka kita sampaikan poligami itu adalah emergency exit, saya ulangi kembali, adalah solusi dari persoalan. Bagi orang yang nggak ada persoalan dengan istrinya, ya nggak perlu cari solusi. Maka kita ingin melihat pada konteks inilah kita harus bedakan antara aturan dengan ketentuan agama, kemudian perasaan. Kalau bicara perasaan kan tergantung kepada model orang. Sekarang kalau contoh sholat malam, bagi sebagian orang itu malas sholat malam, enakan tidur. Tapi bagi orang lain sholat malam itu adalah yang indah, bercengkrama dengan Tuhan. Demikian juga mungkin bagi orang, wah kita kalau di madu begitu poligami, itu bagian pengkhianatan terhadap cinta. Saya ditinggal sama suami saya. Tapi ada kelompok masyarakat yang itu akur. Kan ada buktinya, anggota dewan bareng-bareng, ada juga orang yang artinya kalau kita melihat fenomena begini, ada yang memang tidak setuju, tapi ada yang setuju, ada yang merasakan itu kerukunan dan nyaman, ada yang tidak nyaman. Tapi saya akan pastikan orang yang melakukan poligami tanpa seizin istrinya pasti tidak adil, pasti ada masalah. Tapi orang yang menikah dengan seizin istrinya itu kemungkinan besar itu bisa berbuat adil. Artinya secara prediksi ke depan lebih bisa berbuat adil. Tinggal bagaimana kita melakukan literasi kepada masyarakat. Jangan kamu lakukan poligami loh kecuali karena darurat, tanpa izin kepada istrinya. Karena nanti kalau nginep kemana-mana dia pasti bohong. Ya pasti ada masalah di sana. Pasti. Itu dia. Itu perkara syarat izin Mbak Kiai. Tapi kalau kita kemudian membedah lagi bagaimana aturan ini, di dalamnya kan juga ada syarat di Pergub yang dinilai kemudian mengobjektifikasi perempuan, di mana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau kemudian istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun juga istri yang tidak melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Ini kemudian dianggap diskriminasi bagi perempuan, objektifikasi bagi perempuan Pak Kiai. Bagaimana kemudian Islam melihat itu? Ya kan juga perempuan di Islam juga itu kan bagi laki-laki yang poligami, bukan sedang bicara perempuan yang mau minta cerai. Jadi laki-laki bisa saja kepada istrinya, oh ini sudah nggak bisa melayani, sementara saya punya kebutuhan dong, saya izin baik-baik. Oh kemudian dia punya penyakit yang tak bisa disembuhkan, sudah nggak bisa melayani. Nggak bisa sabar dulu gitu Pak, kan katanya cinta gitu Pak Kiai. Sebagai seorang wanita kok nampaknya susah untuk dimadu, yang katanya di awal sehidup semati gitu. Ada yang kuat. Kata-kata itu Pak Kiai, aduh. Ada yang kuat. Teman saya juga begitu, istrinya dia nggak menikah lagi, sampai meninggal baru dia menikah. Birokrat di DKI. Saya tidak mau nyebut. Birokrat yang sudah tinggi pangkatnya, istrinya sakit, dia layani selama 12 tahun. Dan tidak menikah lagi, dia tidak bisa melayani istrinya. Dia nggak menikah. Kemudian setelah meninggal, baru dia menikah lagi. Gitu. Ada yang kuat, tapi kan itu peraturan memberikan orang yang nggak kuat, kan nggak semua orang sama. Jadi kalau yang nggak kuat, inilah emergency exitnya. Tapi kalau Anda kuat menerima dengan seperti itu dengan istrinya, ya monggo, nggak usah minta izin gitu. Ada teman saya itu karena istrinya sakit sampai sebulan mengizinkan suami, kalau Anda mau nikah lagi silahkan Mas.
saya tahu mungkin udah dalam kehidupan keluarganya di malam harinya udah tahu dia. Tapi suaminya nggak tega saya ninggalin istri saya sakit begitu saya menikah lagi. Apa perasaan saya? Jadi nggak semua laki-laki kejam. Tapi daripada ini ada orang yang nggak kuat nahan, kemudian ada orang yang memang tidak tahan dengan hal itu, ya dia bisa diberikan pintu keluarnya dengan peraturan yang ketat sehingga tidak ada kecurangan, tidak ada penindasan terhadap perempuan dan tidak ada hak perempuannya dirugikan. Daripada diam-diam, itu pasti diam-diam pasti yang menjadi masalah ada yang diam-diam itu. Ya itu dia, kenapa kemudian harus ada pintu bagi orang-orang yang segelintir orang-orang yang kemudian tidak kuat menahan ini Pak Kiai. Itulah. Atau kemudian ad-daruratu tubihul mahdhurah. Di dalam Islam itu ada pada kondisi tertentu Allah akan berikan emergency exit. Kita saja itu nggak boleh makan bangkai. Ini tapi dalam keadaan kita ini mati kalau nggak makan bangkai, itu diperbolehkan seperlunya. Ada suatu saat ada orang yang nggak kuat, Allah memberikan jalannya. Makanya Anda harus adil. Kalau nggak, ya tahan aja, jangan nikah lagi kalau nggak bisa adil gitu. Jadi ada hajat fi makanatid darurah, ada hajat tapi hampir sampai darurat. Nah, bagi orang yang hiper, bagi orang yang punya keperluan tertentu, apakah akan dibiarkan dia sengsara? Makanya di Islam itu cerai itu boleh. Tapi abghadul halal indallahi at-talaq. Tapi yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Tapi Allah nggak menginginkan perceraian. Kita tahu perceraian sakit, anak juga bisa jadi korban. Tetapi apakah akan dibiarkan orang yang tak mungkin hidup harmonis? Maka pilihan cerai. Demikian juga orang yang satu sudah istri nggak bisa melayaninya, kemudian ada keperluan dia, izin baik-baik. Salahnya di mana? Jadi ada orang tertentu yang memang berbeda dibandingkan kondisi yang lain. Kalau siap dia nungguin, siap bersama-sama, banyak terbukti begitu. Gak semua laki-laki. Lanjut Pak Kiainya ya, gitu ya. Oke, ini menarik untuk kemudian diperbincangkan. Belum lagi kalau kita lihat sebenarnya dari segi aturan ini tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat, menjaga keluarga dari para ASN ini yang mungkin tadi kalau sudah pakai jelaskan menghindari mudarat seperti itu sebenarnya Pak Kiai. Tapi bagaimana kemudian para wanita ini Pak Kiai untuk kemudian diyakinkan kembali bahwa ini tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dari wanita itu sendiri Pak Kiai. Tapi jawabin nanti, usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One.